pusingkan hasilnya. Jadilah seperti Musa. Musa tidak pernah tahu bahwa dia akan berhadapan dengan Laut Merah. Dia jalan terus. Biarkan Tuhan yang bulat. Halo, selamat malam pemirsa. One on One kembali menjumpai Anda selama 1 jam ke depan. Dari awal tadi Anda sudah melihat siapa yang akan kita ajak berbincang malam hari ini di One on One. Beliau adalah sosok yang dulu mungkin cukup kontroversial. Kalau kita ingat kembali ketika dunia dilanda pandemi COVID-19, ia salah satu orang yang tidak percaya dengan adanya pandemi COVID-19. Nah, kali ini kita mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan ingin maju menjadi bakal calon gubernur DKI Jakarta melalui jalur independen. Langsung saja saya sapa, saat ini sudah bersama saya Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrekun. Selamat malam. Selamat malam Mbak Tisa. Ya, selamat malam. Kalau manggilnya tadi saya manggilnya awalnya Pak Komjen Pol Purnawirawan, tapi karena berdasarkan request dari beliau nih ya pemirsa, saya maunya dipanggil Abang begitu ya. Oke, Bang Dharma. Iya. Sebelum kita bicara lebih banyak lagi mengenai pencalonan Anda untuk menjadi bakal calon gubernur DKI Jakarta, kemudian juga coba kita flashback lagi soal hal-hal terkini, misalkan undang-undang kesehatan, kemudian juga soal COVID-19. Ada satu yang terbaru yang juga cukup menarik perhatian masyarakat, yaitu soal kasus Vina Cirebon. Kasus ini sudah sejak beberapa tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu, dari tahun 2016, ada 11 orang yang diduga melakukan tindakan penganiayaan dan juga kekerasan seksual yang berujung kepada kematian 2 orang. Tapi ternyata 8 tahun berlalu ada 3 orang tersangka yang tak kunjung ditangkap. Tanggapan Bang Dharma? Baik. Diketahui ada 11 itu dari tahun 2016 atau baru ketahuan? 2016 sudah ketahuan. Artinya ada sesuatu. Harusnya kalau sudah ada nama yang didapatkan, itu sangat mudah dilakukan penangkapan oleh penyidik. Cuman kita harus tahu apakah buktinya terpenuhi atau tidak. Nah, mungkin saja buktinya ketika itu belum terpenuhi, sehingga penyidik menganggap yang bersangkutan hanya dilibatkan sebagai saksi. Gitu. Tapi informasi yang beredar di luar sana, meskipun kita belum bisa mengkonfirmasi secara detail, otak dari pelaku tersebut, otak dari tindakan kriminal tersebut adalah salah satu di antara 3 yang masih buron itu, Bang Dharma. Kalau menurut Anda bagaimana? Otaknya, kalau memang sudah ketahuan tinggal ditangkap. Kenapa ya? Sayangnya saya tidak terlalu mengikuti ya, jujur aja saya tidak mengikuti karena kesibukan kemarin, jadi sama sekali lost dengan media. Cuman kalau misalnya sudah ketahuan, segera ditangkap 1 kali 24 jam sangat mudah. Oke, itu kan logikanya kalau sudah ketahuan, sudah tahu alamat rumahnya di mana, itu juga ABG ataupun kita sebutlah remaja yang bergabung dalam sebuah kegiatan komunitas yang dalam tanda kutip mungkin ugal-ugalan pada saat itu, sudah ketahuan orangnya siapa tapi nggak kunjung ditangkap juga. Kalau dari sudut pandang seorang yang dulu pernah menjadi anggota kepolisian begitu, kenapa sih ada orang yang sudah jelas-jelas tapi nggak ditangkap juga? Udah jelas-jelas dia tersangkanya. Sudah jelas pasti ada pelindungnya. Siapa pelindung? Ada pelindung ya? Pasti ada pelindungnya, siapapun itu, saya tidak tahu. Karena saya tidak tahu satu persatu siapa tersangkanya, siapa yang menjadi otak pelakunya, tetapi pasti ada sesuatu hal yang perlu diungkap. Apakah ada pelindungnya atau ada hal lain dalam tanda kutip? Biasanya kalau nggak ada pelindung, hal lain dalam tanda kutip apa? Apakah karena dianggap korbannya adalah masyarakat biasa, kemudian juga pelakunya cukup banyak, dan mungkin juga dianggap ini anak-anak kenakalan remaja, jadi ya udahlah dapat 8 udah cukup. Ada nggak sih mungkin kepikiran-kepikiran kayak gitu? Saya tidak mau mengulas terlalu jauh karena itu adalah ranah daripada penyidikan, kurang etis kalau saya sampaikan di sini. Oke, tapi tentu saja harapannya semoga 3 yang masih dicari ini bisa diberikan hukuman yang setimpal atas kasus yang menimpa Vina dan juga teman dekat dari Vina. Kita pindah lagi ke topik selanjutnya ini. Ini yang tadi sudah kita lihat di flyernya ketika kita sebelum berbincang di sini. Bang Dharma maju sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta dari jalur independen. Kenapa? Akhirnya setelah pensiun ya, kalau nggak salah awal tahun ini atau tahun kemarin ya pensiun ya? Awal Februari. Awal Februari 2024 ini. Baru jeda sekitar 3 bulan sudah memutuskan, oke, saya akan maju menjadi bakal calon gubernur DKI Jakarta. Apa sih pertimbangannya? Saya pensiun terhitung 31 Januari. Artinya mulai 1 Februari saya sudah tidak. Dan tanggal 3 Februari saya langsung deklarasi. Alasannya kenapa? Mau maju? Ya, saya mau maju karena ada hal yang mungkin
banyak masyarakat tidak pahami bahwa akan terjadi lagi hal-hal yang lebih buruk daripada yang kita rasakan di 3 tahun belakangan yang lalu. Yaitu akan adanya namanya WHO Pandemic Treaty. WHO Pandemic Treaty adalah suatu perjanjian pandemi yang dikoordinir oleh WHO yang mungkin dalam akhir bulan Mei ini akan ditandatangani, akan di-voting. Dan saya sangat berharap bahwa pemerintah kita menolak dan keluar dari perjanjian tersebut. Dan saya sangat yakin bahwa presiden kita atau mungkin nanti Pak Prabowo itu tetap menjaga kedaulatan bangsa dan menjaga keselamatan rakyat. Karena mudah-mudahan beliau paham. Oleh sebab itu mari sama-sama kita mendengungkan biar beliau paham bahwa ini mengancam kedaulatan negara dan juga keselamatan rakyat dari intervensi asing. Oke, ini kan konteksnya tadi bicara adalah soal global, soal kedaulatan negara dari sudut pandang kesehatan. Kemudian kalau kita bicara di sini kan pertanyaannya adalah kenapa Pak Dharma mau jadi Gubernur DKI Jakarta? Jakarta itu kan ya sudah Jakarta sebagai daerah yang khusus begitu. Tapi kan kalau kita bicara soal kebijakan, perjanjian WHO seperti itu kan bicaranya sudah tingkat global, bukan tingkat Jakarta lagi. Nah, belum terjawab nih, kenapa mau jadi Gubernur DKI Jakarta? Ya itu alasannya. Karena kalau kebijakan itu terjadi, maka apa yang kita rencanakan menjadi sia-sia. Apa yang mau dilakukan terkait dengan kebijakan tersebut kalau nanti jadi Gubernur DKI Jakarta, Bang Dharma? Menjadi gubernur bukan tujuan utama, tetapi bagaimana masa yang ada ini kita manfaatkan untuk mensosialisasikan bahwa ada bahaya besar di depan, yaitu WHO Pandemic Treaty. Apalah artinya kita merencanakan segala sesuatu, manakala kedaulatan tubuh rakyatnya, kedaulatan bangsanya sudah tidak dimiliki lagi oleh rakyat. Gitu. Infonya dari mana sih soal yang Anda sebutkan Banyak tadi? sudah beredar sebenarnya kalau Ibu buka. Dari tahun 2021, Menteri Luar Negeri saja sudah mengatakan bahwa pandemi treaty ini adalah agenda pemerataan vaksinasi. Ya, dan banyak yang tidak aware karena lebih mementingkan euforia kehidupan hedonis dan juga hal-hal lain yang tidak concern terhadap apa yang menjadi kepentingan bangsa. Kebetulan saya sangat concern, makanya seperti judulnya sendiri mengatakan saya kontroversial. Sebenarnya saya tidak berpikir saya kontroversial. Justru saya ingin mengingatkan bahaya-bahaya itu. Dan boleh dicek. Sebelum kita bicara soal lebih jauh bahaya dari WHO pandemi, kemudian ada perjanjian-perjanjian yang disebutkan tadi dan juga sempat dinotis kata Bang Dharma tadi oleh Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi. Mungkin kita harus jelaskan kepada pemirsa TV yang terlebih dahulu. Apa sih sebenarnya WHO pandemi yang dimaksud tadi itu, Bang Dharma? WHO Pandemic Treaty adalah suatu perjanjian yang akan disepakati oleh 194 negara yang berada di bawah naungan WHO, dan sampai saat ini ada 14 negara dan yang sudah menolak dan keluar. Salah satunya yang paling jelas kemarin adalah Britain sudah menolak, dan juga Slovakia, Rusia. Nah, kami berharap Indonesia bisa juga menolak dan keluar dari perjanjian tersebut. Nah, manakala perjanjian tersebut ditandatangani oleh negara-negara yang menyetujuinya, maka 30 hari kemudian menjadi hukum di negara itu. Kalau sudah menjadi hukum, maka program kita untuk memperbaiki ekonomi, hukum, kesehatan, pendidikan dan sebagainya menjadi tidak berlaku, menjadi sulit. Karena apa? Tunduk kepada hukum. Isinya apa? Detailnya isinya apa? Ya, isinya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa segala sesuatu pergerakan tubuh dan juga pergerakan tubuh manusia itu diatur oleh WHO. Jadi kalau contoh yang paling gampang ya, kalau Mbak lagi tidak enak badan lalu minum jamu, itu nggak boleh, itu pelanggaran dan akan didenda 500 juta. Dampaknya kalau seandainya kita bergabung dalam WHO Pandemic Treaty itu, kalau misalkan kita minum herbal-herbalan begitu, kita denda sampai 500 juta ya, kalau kita tanda tanganin itu. Undang-undangnya sudah ada. Undang-undang yang menjadi senjata atau pisau hukumnya di Indonesia sudah ada. Yaitu Undang-Undang Kesehatan tahun nomor 17 tahun 2023. Ya. Jadi ini yang menjadi concern saya. Manakala ada pemimpin lain, calon pemimpin lain yang paham dan mau sungguh-sungguh untuk membela rakyatnya, saya akan mendukung 100%.
Jadi dampaknya apa tadi? Apakah hanya sebatas, oke, kita nggak boleh minum herbal-herbalan gitu Kak? Karena kita tahu bahwa Indonesia tuh kaya akan herbal-herbal ya, banyak kembali ke alam begitu untuk itu salah satu pengobatan. contoh saja. Dampaknya lagi kita apa Pak akan di Dharma? lockdown lagi. Di lockdown? Ya. Ada virus baru kah mungkin atau bagaimana? Virus baru itu kan kata mereka. Oke. Oke. Jadi lockdownnya gimana caranya? Lockdownnya, Kalau menurut ibu tinggal sudut di rumah pandang? lagi. Iya, Stay lockdown at tinggal home. di rumah. Ya, padahal stay at home. Misalnya gini, mereka mengumumkan adanya pandemi di negara lain. Padahal di sini nggak ada. Ya kita harus ikut lockdown lagi. Ini kan cuma mengatur regulasi kehidupan manusia di dunia. Sebenarnya ini adalah pintu masuk menuju kepada Great Reset. Great Reset. Jadi harus dipahami antara WHO Pandemic Treaty, WHO dengan World Economic Forum ini inline. Jadi World Economic Forum itu adalah untuk sistem ekonomi global. Kalau WHO itu dia mengatur pergerakan tubuh. Jadi ini adalah program digitalisasi. Makanya kenapa kemarin COVID itu di belakangnya ada identity digital. Kenapa? Tulisannya kan COVID, di belakangnya kan ada ID, identity digital. Perhatikan kan, sejak adanya itu kemudian Zoom, terus kemudian percepatan digitalisasi kan, gitu. Oke, berarti juga Paham akan ya? mempengaruhi kepada ekonomi dong digitalisasi. Justru dia segala mau macam. menghancurkan ekonomi. Ya, kita pikir untuk kemajuan ekonomi, tapi ekonomi kerakyatan, kedaulatan tubuh rakyat menjadi rakyat tidak bisa bergerak. Tapi kalau bicara soal ekonomi sekarang juga banyak kok kalau kita dengar-dengar di luar digitalisasi ekonomi untuk UMKM. Ya, itu digitalisasi kan ekonomi. program yang dicanang-canangkan ke kita. Udang di balik batunya kan kita tidak paham kan. Oke, tapi begini, ini menarik bicara soal bahwa ternyata fokusnya dari seorang Bang Dharma, tadi pertanyaan awal saya kenapa mau maju ke DKI Jakarta, itu alasan utamanya karena WHO agreement tadi itu, begitu ya? WHO Pandemic Treaty tadi. Nah, kalau begitu sebenarnya goalnya ingin menyuarakan soal bahaya yang ada di sudut pandang Anda tadi, atau sebetulnya ya saya juga pengen loh jadi gubernur DKI Jakarta. Ini dua hal yang ambigu, tapi nanti dijawab usai jeda berikut. Tidak begitu, kenapa jawabannya, penjelasannya sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami di One on One.